apalagi buah-buah yang tajam seperti durian atau yang lainnya. Nah, jadi begitulah Pak Ibu yang hormat, nikmat Allah banyak sekali kepada kita. Belum lagi susunan tubuh kita, betapa berharganya. Hidung manusia seluruh dunia menghadap ke bawah. Indah ada orang yang hidungnya katih, ada. Kalau sempat hidung dibuat oleh Allah ke atas, itu hujan. Allah hujan kita susah nutupnya, menampung hujan. Iya. Kalau hidung ada ke atas, apa ya kita? Tapi Allah memberikan hidung yang sangat berharga manusia seluruh dunia. Hidungnya menghadap ke bawah. Pertanyaan, apa dek madok ke bawah? Hidung manusia diciptakan oleh Allah. Karena udara yang diperlukan, oksigen yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya adalah udara yang sebelah bawah. Kalau sebelah ke atas, udaranya itu membuat manusia sesak napas. Makin tinggi ke atas, makin sesak napas. Itu sebabnya pendaki-pendaki gunung itu harus membawa bekal oksigen dari bawah. Kalau tidak, makin mendaki dia ke atas, kurang udara yang diperlukan, manusia sesak napas. Nah, begitu juga kita naik pesawat. Itu pesawat itu sudah dibekali dengan udara, dengan oksigen. Kalau tidak, kita nggak bisa bernapas. Makin tinggi, nggak bisa bernapas. Jadi ada napas bantuan di dalam pesawat itu. Karena nampak udaranya itu asap. Oh, banyak asap. Tanya dengan pilot, kenapa ini? Ya jangan khawatir para penumpang. Ini pesawat kita sedang memasukkan udara untuk memudahkan, membantu pernapasan. Tapi kalau nanti tempat katanya turbulensi atau tempat nanti udara kosong, itu ada tempat pernapasan itu jatuh dari atas kepala kita warnanya kuning, letakkan di dekat hidung, utamakan kita dulu sebelum menolong anak atau menolong yang lain. Perlunya udara masuk ke dalam hidung kita. Nah, jadi begitu sangat berharganya. Jadi udara yang diperlukan oleh manusia itu udara yang sebelah bawah. Makanya hidung manusia tidak menghadap ke atas, menghadap ke bawah, karena udara oksigen yang diperlukan mengendap dia ke arah bawah. Nah, betapa hebatnya desain tubuh, letak tubuh manusia, panca indera yang ditetapkan oleh Allah. Telinga, dekat telinga kita itu arah ke otak, ada suatu keseimbangan. Jadi makanya kalau kita naik pesawat dia mulai keseimbangan, telinga kita agak berdengung, kadang-kadang agak merasa lain gitu ya, ada berdetak dekat telinga kita. Kita turun, terasa lagi. Jadi ada keseimbangan di dekat telinga, kiri dan kanan. Nah, itu sangat besar berharga neraca keseimbangan yang diletakkan di otak dekat dengan telinga manusia. Besar sekali manfaatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung berapa pula lah harganya. Nilai keseimbangan yang dekat otak manusia luar biasa hebatnya. Kemudian antara otak besar manusia, otak kiri dan otak kanan. Jadi otak manusia ini terbagi dua, otak sebelah kiri, otak sebelah kanan. Itu luar biasa pula keseimbangannya. Otak sebelah kanan untuk kesenian, untuk merasakan perasaan, merasa manis, merasa pahit, itu direkam oleh otak sebelah kanan. Otak sebelah kiri untuk menghitung kecerdasan, untuk menghitung bahagian pemetaan, bahagian dari menghitung angka, matematika. Nah, itu otak sebelah kiri. Jadi yang selalu yang disebut dengan intelligent quotient, kecerdasan otak manusia itu selalu yang di tes IQ itu biasanya otak kiri. Bagian hitung-hitungan, kecepatan menghitung. Berapa cepatnya? 2 tambah 5 tambah 225 dikurangi 7 ditambah 8 ditambah 12 berapa? Kalau orang tinggi kecerdasannya dia bisa mengulang dan bisa menjumlahkan, bisa dengan dilatih. Itu dilatih itu adalah
otak kiri. Disitulah bersarangnya penyimpanan berupa sains dan teknologi, bersarang pada otak kiri. Jadi otak kanan cenderung kepada perasaan, otak kiri cenderung kepada fakta, kepada hal-hal yang berupa hitung-hitungan ilmu pasti. Itu otak kiri. Nah, perpaduan otak kiri dan otak kanan ini luar biasa hebat, diciptakan oleh Allah, ajaib. Lebih daripada 16 miliar saraf-saraf pada tubuh manusia itu saling berkonsentrasi, saling mengikat. Semakin banyak kita menghafal, semakin banyak belajar, dia semakin terhubung. Kalau jarang kita mendengarkan pengajian, dia semakin berpisah, ya lama-lama lupa kajinya. Nah, itu makanya perlu kajian setiap hari supaya sarafnya tersambung, otak kiri dan otak kanan. Nah, dapat otak kanan, otak kiri, kemudian di bawahnya ada otak kecil. Antara otak kanan, otak kiri ada otak kecil penyimpanan dan terhubung kepada hati nurani. Di mana hati, di dalam hati kita yang tampak ada hati yang tidak tampak, namanya hati nurani. Disitulah tersimpannya ada dosa pahala yang pernah kita buat masa lalu, tak terlupakan oleh kita. Yang berdosa dia minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, gitu kan, teringat, dan dia tidak bisa berbohong. Antara otak kecil manusia terhubung kepada hati, tidak bisa berbohong. Nah, jadi orang hipnotis itu kesadaran otak besar dihilangkan, dipisahkan, otak kecilnya dengan hatinya berkonsentrasi dan tak bisa berbohong. Itu yang diucapkannya. Benarkah kamu yang korupsi? Siapa kawanmu yang korupsi? Itu bisa dihipnotis. Kesadaran otak besar dipisahkan dengan otak kecil. Nah, itu semuanya berharga sekali tentang otak manusia. Luar biasa. Nah, jadi kemudian hormat, luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah, tertinggi dari seluruh nikmat yang ada otak, di hati, di telinga, di mana-mana, udara. Yang tertinggi nikmat Allah itu adalah iman dan Islam yang diberikan cuma-cuma tanpa kita minta. Iman dan Islam. Banyak orientalis belajar tentang berbagai-bagai ilmu, akhirnya dia mendapatkan Islam, iman dan Islam. Mereka itu para mu'allaf dan mereka terbuka hatinya, tidak lagi disebut dengan kafir. Kafir itu artinya kafir, tertutup. Begitu dia terbuka, kafirnya tertutup, hatinya tertutup. Begitu terbuka, masuklah iman dan Islam. Sampai dia katakan Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Setelah dia dipelajari para orientalis berbagai-bagai ajaran Islam, Al-Quran Al-Karim tentang iman Allah, dapat dia nikmat yang tertinggi. Dia katakan, mulai hari ini saya percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tentang Islam, Islam is much more than a system of theology. Islam itu sebenarnya lebih daripada sistem teologi. Teologi itu tauhid, bukan hanya tauhid saja, bukan tentang Tuhan saja, tapi lebih more than a system of theology, lebih daripada sekedar ilmu biasa. Kenapa? Di dalam Islam itu dapat apa yang disebut dengan a complete civilization. Peradaban-peradaban ilmu yang sangat lengkap terdapatlah di dalam Islam. Maka Eropa sekarang sedang menuju Islam. Prancis, apalagi Prancis itu ada sayap kanan, sayap kiri. Sayap kirinya itu cenderung kepada pembelaan Islam, terutama Palestina. Kalau yang sayap kanannya Macron itu cenderung dia melawan terhadap Islam, bahkan membenci Islam. Nah, sekarang sayap kiri menang di Prancis karena imigran Arab, India dan Bangladesh banyak sekali di Prancis, dan juga imigran dari Afrika. Nah, dari Maroko ya, betul. Maroko itu kan Afrika ya. Banyak. Sehingga disebut Prancis sebagai negara nomor 1 di dunia dalam bidang olahraga. Dia juara satunya, mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol. Kok dia juara 1? Saya pun heran. Kok
Kok bisa ya Prancis juara satu? Kenapa? Karena tak satu pun orang Prancis yang menjadi pemain sepak bola. Orang dari Maroko semuanya. Kulit hitam seluruhnya. Ada yang cacat jatuh, penggantinya 2 orang kulit hitam juga. Nah, jadi yang kulit hitam dari Maroko itu Islamnya taat sekali. Bahkan banyak pemain-pemain yang taat dengan kalangan Islam juga, petinju ya di Eropa. Wah, keturunan atau binaan-binaan Muhammad Ali, binaan Mike Tyson begitu berandalnya masuk Islam, bentukkan nama dengan Abdul Malik, Aziz bin Abdul Malik. Mike Tyson sekarang tak ada, hanya sebagai pengamat olahraga, pelatih, dia tidak lagi berolahraga karena umurnya. Nah, jadi ibadah hormat, Islam menjadi nikmat bagi seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus Nabi Muhammad untuk seluruh